Viral, Kang Deddy Mulyadi memecat Kades di Garut, Jawa Barat, karena Kades tersebut memiliki istri 7 dan menurutnya itu sudah melanggar norma agama dan melanggar undang-undang. Walau apapun dalihnya, Kang Deddy tidak mau menerima alasan dan tetap kokoh memecat Kades tersebut. Assalamualaikum, teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut, saya sarankan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga kelak sholawat itu menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Simak kisah selengkapnya biar tidak gagal paham. Di lereng Gunung Cikuray, tepatnya di sebuah desa bernama Ciburui, Garut, hiduplah seorang kepala desa yang terkenal sekaligus kontroversial. Namanya Pak Kades Ujang Suryana. Ia dikenal sebagai sosok karismatik, piawai berorasi, dermawan, dan mampu membangun desa dengan cepat. Namun, satu hal yang membuatnya jadi bahan gunjingan, ia memiliki 7 istri. Para istri Pak Kades tinggal di rumah-rumah terpisah, namun masih dalam satu kampung. Warga desa awalnya hanya membatin, menganggap urusan rumah tangga sang kepala desa bukan wewenang mereka. Namun, lama-lama banyak yang resah, terutama para tokoh agama dan ibu-ibu PKK. Ada yang merasa Pak Kades memberi perlakuan istimewa kepada keluarga besarnya dalam pembagian bantuan desa. Pada suatu malam Jumat, seorang ustaz muda bernama Kang Rahmat mengirimkan surat terbuka ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Surat itu berisi keluhan panjang lebar soal kepemimpinan Pak Kades yang dianggap tak mencerminkan etika publik. Tak disangka, surat itu viral di media sosial dan ramai diperbincangkan. Banyak netizen memuji keberanian warga desa melawan pemimpin yang dianggap menyalahgunakan jabatannya. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Sebagai gubernur yang dikenal bersih dan dekat dengan rakyat, Kang Deddy memutuskan untuk turun langsung ke Garut. Dengan rombongan kecil, Kang Deddy tiba pagi hari di Ciburui. Ia mengenakan pangsi hitam dan ikat kepala khas Sunda. Ia tidak memberitahu sebelumnya. Semua warga terkejut. Tapi Pak Kades justru menyambutnya dengan percaya diri, bahkan menggelar makan siang besar di balai desa. Usai makan, Kang Deddy meminta berbicara empat mata. Pak Kades, abdi datang bukan ke ursilaturahmi wungkul, tapi aya hal anu kudu dibereskeun, ucap Kang Deddy. Maksud Bapak Gubernur? Tanya Pak Kades sambil menunduk. 7 istri itu bukan urusan pribadi lamun Bapak pejabat publik. Etika, keadilan sosial, dan pembagian anggaran bisa jadi kacau. Warga Gaus ngeluh, bahkan tokoh agama Gaus teu tahan. Pak Kades mencoba membela diri, menyebut semua istri dinikahi secara sah menurut agama dan ia mampu menafkahi mereka semua. Tapi Kang Deddy tak bergeming. Jadi pemimpin MAH kudu jadi contoh. Urusan pribadi jadi urusan publik lamun dampakna ka masyarakat. Maka ku wewenang abdi, Bapak resmi diberhenti. Keputusan ini membuat desa gempar. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang membela Pak Kades, terutama keluarga besar dan para simpatisan yang pernah menerima bantuannya. Mereka menuding Kang Deddy telah mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Tapi gubernur tak gentar. Ia memerintahkan Dinas Pemberdayaan Desa untuk segera menunjuk Pak Kepala Desa serta menggelar sosialisasi soal etika publik dalam kepemimpinan lokal. Beberapa bulan setelah pemecatan, Pak Ujang hidup lebih sederhana. Ia memilih tinggal bersama istri pertamanya dan membuka warung kopi kecil. Ia mengaku menyesal karena terlalu percaya diri dengan kekuasaan. Sementara itu, Ciburui mulai berubah. Program desa lebih transparan, dan warga lebih berani menyuarakan pendapat. Gubernur Deddy Mulyadi dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun adil, dan kunjungan mendadaknya menjadi cerita legendaris yang selalu diceritakan dari warung ke warung. Hari-hari pertama setelah dicopot dari jabatan, Pak Ujang Suryana merasa seperti kehilangan separuh dirinya. Dulu, tiap pagi ia disambut tamu di balai desa, perangkat warga, pedagang, bahkan wartawan lokal. Kini, ia hanya duduk di bangku bambu depan rumah istri pertamanya, Bu Nining,
memandangi sawah yang hijau tapi terasa asing. Ketujuh istrinya mulai menjauh satu persatu. 3 di antaranya memilih pulang ke kampung asal. 2 lagi memaksa minta dibelikan rumah terpisah. Hanya Bu Nining dan istri bungsu, Yayah, yang tetap setia meski kondisi makin sulit. Dulu MAH bapak kuatku jabatan, ayuna kuatku hutang, cibir seorang tetangga. Pak Ujang tak menjawab. Ia hanya memandangi kebun di belakang rumah yang mulai ditanaminya dengan tomat dan cabai. Ia tahu, masa keemasannya telah usai. Desa Ciburui tak serta-merta tenang setelah pemecatan Ujang. Justru, banyak ketegangan baru muncul. Pak Kepala Desa, seorang birokrat muda bernama Dadan Supriyatna, ditunjuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dadan datang dengan idealisme tapi minim pengalaman lapangan. Ia mencoba menerapkan sistem digitalisasi laporan dana desa, transparansi anggaran, dan penghapusan jalur bantuan melalui RT, RW yang tak resmi. Hasilnya, protes bertubi-tubi. Warga yang biasa menerima jatah informal dari Pak Ujang merasa kehilangan. Tokoh-tokoh lokal yang dulunya dilibatkan dalam proyek desa kini hanya jadi penonton. Banyak yang mulai menyebarkan rumor bahwa Dadan adalah boneka gubernur. Pelmate boga rasa, kata seorang warga dalam musyawarah desa. Lain orang di lain ngerti kemahakayaan. Dadan hanya tersenyum, tapi malamnya ia mengadu ke istrinya. Tugas negara MAH teu salawasna dihargaan, gumamnya lirih. Tak lama, muncul kelompok misterius bernama Paguyuban Rasa Sunda Murni yang diam-diam menyebarkan pamflet berisi kampanye untuk mengembalikan kepemimpinan desa pada tokoh asli Ciburui. Banyak yang menduga itu adalah manuver diam-diam dari orang-orang lama yang setia pada Pak Ujang. Pak Ujang sendiri tak secara langsung terlibat, tapi desas-desus menyebut anak tirinya dari istri keempat, Asep Gunawan, menjadi motor gerakan tersebut. Gerakan ini makin menguat jelang Pilkades antar waktu yang rencananya digelar tahun depan. Warga terpecah. Sebagian ingin perubahan, sebagian lagi merindukan kehangatan, tangan besi, Pak Ujang. Melihat perkembangan yang memanas, Gubernur Deddy Mulyadi memutuskan kembali ke Garut. Kali ini bukan untuk marah, tapi untuk mengajak dialog terbuka. Di lapangan bola desa, ia berdiri di panggung sederhana dengan pengeras suara dari mobil pick-up. Ribuan warga datang. Sorak-sorai, bisik-bisik, dan raut penasaran bercampur. Kuring datang lain keur nyalah keun, tapi hayang ngadengekun, kata Dedi. Ia memberi kesempatan warga bicara. Beberapa tokoh masyarakat menyampaikan keluhan. Ada yang memuji perubahan, ada pula yang merasa kehilangan rasa kekerabatan di desa. Akhirnya, Pak Ujang sendiri maju ke depan tanpa undangan, membawa tongkat dan mengenakan baju kampret lusuh. Kuring memang salah, tapi NU kudu diingat hiji, desa teu bisa dipimpin ku aturan wungkul. Rasa jeung kehadiran penting, katanya. Gubernur hanya menatapnya tajam, lalu menunduk pelan. Sunda teh cukup kurasa, tapi kudu tanggung jawab, jawabnya. Malam itu, seluruh desa terdiam, seperti ada kesadaran baru yang menyusup dalam kalbu mereka. Setelah kejadian itu, Pemprov Jabar membentuk program rehabilitasi kepemimpinan lokal, di mana para mantan kades yang bermasalah diberi pelatihan sosial dan ekonomi untuk kembali membangun desa dari bawah. Pak Ujang termasuk di dalamnya. Ia mulai terlibat dalam koperasi tani, menjadi mentor petani muda, dan bahkan mendirikan Padepokan Cipakuan, tempat pelatihan kepemimpinan bagi generasi muda desa. Hubungannya dengan para istri yang dulu menjauh perlahan membaik. Beberapa datang mengunjunginya saat ada pengajian atau kegiatan sosial. Tak ada lagi kecanggungan, hanya bekas luka yang mulai sembuh. Sementara itu, Pak Dadan akhirnya mendapatkan kepercayaan lebih luas setelah membuka forum konsultasi warga tiap minggu. Ia tak lagi dianggap boneka gubernur, melainkan pemuda yang berani menegakkan prinsip di tengah badai tekanan sosial. Setahun kemudian, pemilihan kepala desa digelar. Ada 3 calon kuat, termasuk Asep Gunawan yang mewakili kelompok konservatif, dan seorang perempuan muda bernama Nia Kurniasih,
guru SD yang populer karena kiprah sosialnya. Pak Ujang memilih tak mencalonkan diri, tapi ia menjadi penasihat spiritual bagi Nia. Hasil pemilu desa mengejutkan banyak pihak. Nia menang telak. Ia menjadi kepala desa perempuan pertama di Ciburui dengan program transparansi dan pemberdayaan perempuan. Desa Ciburui pun perlahan menjadi contoh desa inklusif di Jawa Barat. Di hari ulang tahun Jawa Barat, Pak Ujang mengirimkan sepucuk surat ke Kang Deddy Mulyadi, "Hatur nuhun tos ngelempengken abdi. Memang sakit waktu itu, tapi ayuna abdi ngarti. Ku anjingan abdi tiasa mulang dewi jadi jelema." Deddy membaca surat itu di ruang kerjanya, tersenyum, lalu menyimpannya di laci di antara surat-surat rakyat yang tak pernah ia buang. Epilog. Sudah 3 tahun berlalu sejak Nia Kurniasih dilantik sebagai kepala desa perempuan pertama di Ciburui. Di bawah kepemimpinannya, desa berubah secara menyeluruh, dari administrasi digital, sekolah berbasis budaya lokal, hingga koperasi perempuan yang menjual hasil bumi secara online ke kota-kota besar. Namun, perubahan tak selalu mudah. Banyak mantan pendukung Pak Ujang, terutama dari kubu Asep Gunawan, yang terus memantau dan mencari celah untuk menjatuhkan Nia, termasuk lewat media sosial dengan tuduhan bahwa Nia terlalu kota dan tak lagi menghargai adat kampung. Tapi Nia tetap maju. Ia dibimbing oleh pengalaman, didukung para pemuda, dan satu orang yang tak pernah ia kira, Pak Ujang sendiri. Setiap malam Jumat, Nia sering datang ke Padepokan Cipakuan, tempat Pak Ujang kini mengajar soal kepemimpinan beretika. Di sana, mantan kades yang dulu penuh kontroversi itu kini duduk bersila, mengajarkan kearifan lokal, adat Sunda, dan pentingnya membangun dari hati. "Nia," kata Ujang suatu malam, "dulu abdi pikir kuasa bisa ngajaga sadaya. Tapi ayuna abdi terang, hormat rakyat lebih kuat tibatan stempel segel resmi." Dan pada akhirnya, kisah ini tamat sampai di sini dulu ya. Dan ingat, kisah ini hanyalah fiksi semata. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Viral, Kang Deddy Mulyadi memecat kades di Garut, Jawa Barat, karena kades tersebut memiliki istri 7 dan menurutnya itu sudah melanggar norma agama dan melanggar undang-undang. Walau apapun dalihnya, Kang Deddy tidak mau menerima alasan dan tetap kokoh memecat kades tersebut. Assalamualaikum, teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut, saya sarankan tuliskan sholawat di kolom komentar, semoga kelak sholawat itu menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Simak kisah selengkapnya biar tidak gagal paham. Di lereng Gunung Cikuray, tepatnya di sebuah desa bernama Ciburui, Garut, hiduplah seorang kepala desa yang terkenal sekaligus kontroversial. Namanya Pak Kades Ujang Suryana. Ia dikenal sebagai sosok karismatik, piawai berorasi, dermawan, dan mampu membangun desa dengan cepat. Namun, satu hal yang membuatnya jadi bahan gunjingan, ia memiliki 7 istri. Para istri Pak Kades tinggal di rumah-rumah terpisah, namun masih dalam satu kampung. Warga desa awalnya hanya membatin, menganggap urusan rumah tangga sang kepala desa bukan wewenang mereka. Namun, lama-lama banyak yang resah, terutama para tokoh agama dan ibu-ibu PKK. Ada yang merasa Pak Kades memberi perlakuan istimewa kepada keluarga besarnya dalam pembagian bantuan desa. Pada suatu malam Jumat, seorang ustaz muda bernama Kang Rahmat mengirimkan surat terbuka ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Surat itu berisi keluhan panjang lebar soal kepemimpinan Pak Kades yang dianggap tak mencerminkan etika publik. Tak disangka, surat itu viral di media sosial dan ramai diperbincangkan. Banyak netizen memuji keberanian warga desa melawan pemimpin yang dianggap menyalahgunakan jabatannya. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Sebagai gubernur yang dikenal bersih dan dekat dengan rakyat, Kang Deddy memutuskan untuk turun langsung ke Garut. Dengan rombongan kecil, Kang Deddy tiba pagi hari di Ciburui. Ia mengenakan pangsi hitam dan ikat kepala khas Sunda. Ia tidak memberitahu sebelumnya. Semua warga terkejut. Tapi Pak Kades justru menyambutnya dengan percaya diri.
bahkan menggelar makan siang besar di balai desa. Usai makan, Kang Dedi meminta berbicara 4 mata. "Pak Kades, abdi datang bukan keur silaturahmi wungkul, tapi aya hal anu kudu dibereskeun," ucap Kang Dedi. "Maksud Bapak Gubernur?" tanya Pak Kades sambil menunduk. 7 istri itu bukan urusan pribadi lamun Bapak pejabat publik. Etika, keadilan sosial, dan pembagian anggaran bisa jadi kacau. Warga Gaus ngeluh, bahkan tokoh agama Gaus teu tahan. Pak Kades mencoba membela diri, menyebut semua istri dinikahi secara sah menurut agama dan ia mampu menafkahi mereka semua. Tapi Kang Dedi tak bergeming. Jadi pemimpin MAH kudu jadi contoh. Urusan pribadi jadi urusan publik lamun dampakna ka masyarakat. Maka ku wewenang abdi, Bapak resmi diberhenti. Keputusan ini membuat desa gempar. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang membela Pak Kades, terutama keluarga besar dan para simpatisan yang pernah menerima bantuannya. Mereka menuding Kang Dedi telah mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Tapi gubernur tak gentar. Ia memerintahkan Dinas Pemberdayaan Desa untuk segera menunjuk Pak Kepala Desa serta menggelar sosialisasi soal etika publik dalam kepemimpinan lokal. Beberapa bulan setelah pemecatan, Pak Ujang hidup lebih sederhana. Ia memilih tinggal bersama istri pertamanya dan membuka warung kopi kecil. Ia mengaku menyesal karena terlalu percaya diri dengan kekuasaan. Sementara itu, Ciburui mulai berubah. Program desa lebih transparan, dan warga lebih berani menyuarakan pendapat. Gubernur Dedi Mulyadi dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun adil, dan kunjungan mendadaknya menjadi cerita legendaris yang selalu diceritakan dari warung ke warung. Hari-hari pertama setelah dicopot dari jabatan, Pak Ujang Suryana merasa seperti kehilangan separuh dirinya. Dulu, tiap pagi ia disambut tamu di balai desa, perangkat warga, pedagang, bahkan wartawan lokal. Kini, ia hanya duduk di bangku bambu depan rumah istri pertamanya, Bu Nining, memandangi sawah yang hijau tapi terasa asing. Ketujuh istrinya mulai menjauh satu persatu. 3 di antaranya memilih pulang ke kampung asal. 2 lagi memaksa minta dibelikan rumah terpisah. Hanya Bu Nining dan istri bungsu, Yayah, yang tetap setia meski kondisi makin sulit. Dulu MAH Bapak kuatku jabatan, ayuna kuatku hutang, cibir seorang tetangga. Pak Ujang tak menjawab. Ia hanya memandangi kebun di belakang rumah yang mulai ditanaminya dengan tomat dan cabai. Ia tahu, masa keemasannya telah usai. Desa Ciburui tak serta-merta tenang setelah pemecatan Ujang. Justru, banyak ketegangan baru muncul. Pak Kepala Desa, seorang birokrat muda bernama Dadan Supriyatna, ditunjuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dadan datang dengan idealisme tapi minim pengalaman lapangan. Ia mencoba menerapkan sistem digitalisasi laporan dana desa, transparansi anggaran, dan penghapusan jalur bantuan melalui RT, RW yang tak resmi. Hasilnya, protes bertubi-tubi. Warga yang biasa menerima jatah informal dari Pak Ujang merasa kehilangan. Tokoh-tokoh lokal yang dulunya dilibatkan dalam proyek desa kini hanya jadi penonton. Banyak yang mulai menyebarkan rumor bahwa Dadan adalah boneka gubernur. Pelmate boga rasa, kata seorang warga dalam musyawarah desa. Lain orang di lain ngarti kemahakayaan. Dadan hanya tersenyum, tapi malamnya ia mengadu ke istrinya. Tugas negara MAH teu salawasna dihargaan, gumamnya lirih. Tak lama, muncul kelompok misterius bernama Paguyuban Rasa Sunda Murni yang diam-diam menyebarkan pamflet berisi kampanye untuk mengembalikan kepemimpinan desa pada tokoh asli Ciburui. Banyak yang menduga itu adalah manuver diam-diam dari orang-orang lama yang setia pada Pak Ujang. Pak Ujang sendiri tak secara langsung terlibat, tapi desas-desus menyebut anak tirinya dari istri keempat, Asep Gunawan, menjadi motor gerakan tersebut. Gerakan ini makin menguat jelang Pilkades antar waktu yang rencananya digelar tahun depan. Warga terpecah, sebagian ingin perubahan, sebagian lagi merindukan kehangatan, tangan besi, Pak Ujang. Melihat perkembangan yang memanas, Gubernur Dedi Mulyadi memutuskan kembali ke Garut.
Kali ini bukan untuk marah, tapi untuk mengajak dialog terbuka. Di lapangan bola desa, ia berdiri di panggung sederhana dengan pengeras suara dari mobil pick-up. Ribuan warga datang. Sorak-sorai, bisik-bisik, dan raut penasaran bercampur. Kuring datang lain keur nyalah keun, tapi hayang ngadengekun, kata Dedi. Ia memberi kesempatan warga bicara. Beberapa tokoh masyarakat menyampaikan keluhan. Ada yang memuji perubahan, ada pula yang merasa kehilangan rasa kekerabatan di desa. Akhirnya, Pak Ujang sendiri maju ke depan tanpa undangan, membawa tongkat dan mengenakan baju kampret lusuh. Kuring memang salah, tapi NU kudu diingat hiji, desa teu bisa dipimpin ku aturan wungkul. Rasa jeung kehadiran penting, katanya. Gubernur hanya menatapnya tajam, lalu menunduk pelan. Sunda teh cukup kurasa, tapi kudu tanggung jawab, jawabnya. Malam itu, seluruh desa terdiam, seperti ada kesadaran baru yang menyusup dalam kalbu mereka. Setelah kejadian itu, Pemprov Jabar membentuk program rehabilitasi kepemimpinan lokal, di mana para mantan kades yang bermasalah diberi pelatihan sosial dan ekonomi untuk kembali membangun desa dari bawah. Pak Ujang termasuk di dalamnya. Ia mulai terlibat dalam koperasi tani, menjadi mentor petani muda, dan bahkan mendirikan Padepokan Cipakuan, tempat pelatihan kepemimpinan bagi generasi muda desa. Hubungannya dengan para istri yang dulu menjauh perlahan membaik. Beberapa datang mengunjunginya saat ada pengajian atau kegiatan sosial. Tak ada lagi kecanggungan, hanya bekas luka yang mulai sembuh. Sementara itu, Pak Dadan akhirnya mendapatkan kepercayaan lebih luas setelah membuka forum konsultasi warga tiap minggu. Ia tak lagi dianggap boneka gubernur, melainkan pemuda yang berani menegakkan prinsip di tengah badai tekanan sosial. Setahun kemudian, pemilihan kepala desa digelar. Ada 3 calon kuat, termasuk Asep Gunawan yang mewakili kelompok konservatif, dan seorang perempuan muda bernama Nia Kurniasih, guru SD yang populer karena kiprah sosialnya. Pak Ujang memilih tak mencalonkan diri, tapi ia menjadi penasihat spiritual bagi Nia. Hasil pemilu desa mengejutkan banyak pihak. Nia menang telak. Ia menjadi kepala desa perempuan pertama di Ciburui dengan program transparansi dan pemberdayaan perempuan. Desa Ciburui pun perlahan menjadi contoh desa inklusif di Jawa Barat. Di hari ulang tahun Jawa Barat, Pak Ujang mengirimkan sepucuk surat ke Kang Dedi Mulyadi, hatur nuhun tos ngelempengken abdi. Memang sakit waktu itu, tapi ayuna abdi ngarti. Ku anjingan abdi tiasa mulang dewi jadi jelema. Dedi membaca surat itu di ruang kerjanya, tersenyum, lalu menyimpannya di laci di antara surat-surat rakyat yang tak pernah ia buang. Epilog. Sudah 3 tahun berlalu sejak Nia Kurniasih dilantik sebagai kepala desa perempuan pertama di Ciburui. Di bawah kepemimpinannya, desa berubah secara menyeluruh. Dari administrasi digital, sekolah berbasis budaya lokal, hingga koperasi perempuan yang menjual hasil bumi secara online ke kota-kota besar. Namun, perubahan tak selalu mudah. Banyak mantan pendukung Pak Ujang, terutama dari kubu Asep Gunawan, yang terus memantau dan mencari celah untuk menjatuhkan Nia, termasuk lewat media sosial dengan tuduhan bahwa Nia terlalu kota dan tak lagi menghargai adat kampung. Tapi Nia tetap maju. Ia dibimbing oleh pengalaman, didukung para pemuda, dan satu orang yang tak pernah ia kira, Pak Ujang sendiri. Setiap malam Jumat, Nia sering datang ke Padepokan Cipakuan, tempat Pak Ujang kini mengajar soal kepemimpinan beretika. Di sana, mantan kades yang dulu penuh kontroversi itu kini duduk bersila, mengajarkan kearifan lokal, adat Sunda, dan pentingnya membangun dari hati. Nia, kata Ujang suatu malam, dulu abdi pikir kuasa bisa ngajaga sadaya. Tapi ayuna abdi terang, hormat rakyat lebih kuat tibatan stempel segel resmi. Dan pada akhirnya, kisah ini tamat sampai di sini dulu ya. Dan ingat, kisah ini hanyalah fiksi semata. Mohon maaf apabila ada kesalahan.